Ketika tahanan itu sedang makan, tiba-tiba dia mendengar suara di tanah. Melihat batu bata itu perlahan naik, membuatnya takut setengah mati. Saat ini, dia tidak bisa membayangkan betapa beruntungnya dia akan terima setelah berikutnya terjadi. Karena seorang pendeta muncul dari tanah. Tujuannya adalah menikmati pemandangan indah di luar sebentar, lalu bawa Arthur ke dalam gua. Akhirnya ke sel yang dia ditahan. Di sini, pria bisu itu melihat meja dan kursi yang sudah 8 tahun tidak terlihat. Kata sang pendeta, "Kamu melarikan diri denganku. Untuk hadiahmu, aku akan membiarkanmu membaca pengetahuan yang berharga ini." Mendengarnya, Arthur langsung setuju. Baru saja dia melepas satu batu bata, terdengar suara berisik di luar. Pria bisu itu segera merangkak kembali ke selnya. Dia letakkan seember air di depan pintu. Karena pintu akan dibuka 2 kali sehari. Sekali untuk pengambilan sampah, dan sekali lagi untuk makan malam. Mereka bisa menggali liang sepanjang hari tanpa takut ketahuan. 2 orang menggunakan rambut mereka untuk menyalakan api. Mereka menyalakan lilin buatan sendiri. Memulai pekerjaan sehari-hari. Sebagian gua telah digali. Itulah hasil kerja pendeta sebelumnya. Bosankan makan nasi penjara. Kadang mereka menangkap tikus bakar untuk meningkatkan kualitas makanan. Arthur mulai menerima pendeta sebagai gurunya. Dia belajar bahasa Cina dengan rumit. Yang pertama adalah mempelajari kecepatan. Saat tetesan air jatuh, dia berlatih agar tangannya tidak basah. Kemudian lelaki tua itu menurunkan 2 batang kayu dari pintu penjara. Melatih kemampuan bereaksi dan melawan. Menggali gua sambil membangkitkan pikiran. Waktu berlalu hari demi hari. Meski ada saat yang tak terduga, mereka menanganinya dengan tenang. Seni bela diri Arthur sangat kuat. Kecepatan serta kekuatan gabungan membuatnya dengan cepat melampaui tuannya. Entah berapa lama, keduanya tiba-tiba menggali akar pohon, yang membuktikan bahwa mereka tidak jauh dari tanah. Mereka akan dengan cepat melarikan diri dari penjara. Tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Debu di ruang bawah tanah mulai berjatuhan. Aduh, ruangan hampir runtuh. Pendeta langsung ditekan di tempat. Arthur melihat ini, dia segera merangkak ke arahnya. Menariknya keluar dan membawanya ke sel. Saat ini pendeta terluka parah. Sebelum kematiannya, dia memberikan peta harta karun itu kepada Arthur. Di dalamnya ada sejumlah besar uang. Akhirnya dia mengajari Arthur bahwa jangan lakukan kejahatan, atau kamu akan dihukum. Setelah berbicara, dia berhenti bernapas. Sebelum dia patah hati, sang sipir membawanya makanan. Arthur buru-buru merunduk ke ruang bawah tanah. Sipir menemukan bahwa pendeta itu sudah mati. Jadi dia segera memanggil anak-anak buahnya untuk membawa pendeta itu ke dalam kantong mayat. Kemudian pergi ke sel lain untuk memantau. Arthur keluar dari terowongan. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada pendeta untuk terakhir kalinya. Melihat kain kafan itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ketika sang sipir tiba, dia memerintahkan agar jenazahnya dibawa pergi. Di sisi lain, di sel Arthur, sekarang waktunya makan. Tapi tidak ada yang menjawabnya. Sipir yang mengantarkan makanan sekarang mengetahui itu adalah penipuan. Kedua pembawa mayat melihat telah mencapai tebing. Mereka menggunakan rantai besi untuk mengikat kaki Arthur. Hitung mundur 3 detik lalu lempar ke bawah. Pada saat ini, sang sipir mengetahui apa yang terjadi di penjara. Dia segera datang untuk menghentikannya. Tetapi karena jaraknya yang jauh, kepala sipir tidak dapat mendengar dengan jelas. Sedetik sebelum dia dilempar dari tebing, Arthur mengambil kunci kepala sipir. Dengan itu, dia menyeret sang kepala sipir bersamanya. Dia menggunakan pisau untuk memotong kantong mayat. Menggunakan kunci untuk membuka rantai. Kali ini sang sipir ingin melarikan diri. Arthur akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Setelah beberapa saat berjuang, sipir telah kehabisan tenaganya. Ketika pagi hari,
Arthur mendapati dirinya berada di sebuah pulau kecil. Dia akhirnya hidup kembali. Dia menghirup udara kebebasan. Sementara dia bersorak seperti orang gila. Sedetik kemudian, dia bertemu dengan sekelompok bajak laut. Arthur kesulitan keluar dari penjara. Kini ia tidak sengaja bertemu dengan Kapten Bajak Laut yang jahat. Kapten Bajak Laut mengatakan, dia datang ke sini untuk mengubur sang kurcaci rekannya hidup-hidup. Karena dia berani mengambil harta menjadi miliknya sendiri. Karena kemunculan Arthur, dia ingin keduanya bertengkar. Siapa yang bertahan hidup akan terus hidup. Arthur hari ini bukan lagi si bodoh seperti sebelumnya. Dengan hanya 2 atau 3 pukulan, dia mengalahkan kurcaci itu. Tapi dia tidak mengakhiri hidupnya. Tetapi juga memohon untuk dia. Katanya sang kurcaci itu sudah dihukum. Tolong biarkan aku dan dia teruskan hidup. Untuk melayani Pak. Sang kepala bajak laut berpikir itu masuk akal, jadi dia setuju. Sang kurcaci pun sangat bermoral. Dia bersumpah bahwa dia akan mendengarkan Arthur selama sisa hidupnya. Secara acak, Arthur kembali ke kampung halamannya. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepada sang kapten. Karena berlalunya waktu, pemandangannya berubah. Dia tidak dapat menemukan rumahnya. Jadi dia pergi menemui tuan-tuanya. Tuan itu mengatakan bahwa setelah dia ditangkap, ayahnya juga dibunuh. Orang itu berkuasa tinggi. Arthur ingat peta harta karun yang diberikan oleh sang pendeta. Dia memutuskan untuk pergi mencari harta karun itu terlebih dahulu. Ikuti jalan di peta, dia menemukan gua gunung. Arthur harus melompat ke air. Benar saja, ada peti yang tak terhitung jumlahnya di bawah air. Buka peti, di dalamnya penuh dengan koin emas. 1 detik yang lalu dia adalah seorang tahanan. Detik berikutnya dia menjadi orang terkaya. Beberapa hari kemudian, Arthur menyuruh kurcaci itu untuk menarik sekeranjang koin emas. Untuk membeli posisi pangeran untuknya. Pada hari pelantikannya, ia mengadakan pesta untuk para tamu. Pestanya diadakan dengan kemegahan yang luar biasa. Dengan suara kembang api yang meledak. Sebuah balon udara yang megah perlahan mendarat. Seorang tokoh mulia turun. Itu Pangeran Monte Cristo. Di awal pesta, gerakan kecil Arthur menarik perhatian seorang wanita. Jadi setelah pesta usai, dia diam-diam datang ke kereta kudanya. Ketika Arthur hendak pergi, dia menemukan Masai sedang duduk di kereta kudanya. Namun Arthur memiliki dendam terhadap Masai. Karena Masai dulunya adalah istrinya. Tetapi saat dia dilukai oleh musuh, Masai membelakangi dia, menukik ke pangkuan musuh. Arthur tidak mengakui identitasnya. Karena rencana balas dendamnya baru secara resmi dimulai.